Bisa nggak pertanyaannya muncul di layar? Tersebut memindahkan pertama si korban anak tersebut ke belakang, lalu dia memindahkan juga ibunya juga ke kursi baris kedua. Nah, di situ memang kalau kita lihat itu sangat susah ya dilakukan itu sendiri dengan posisi yang mungkin keterbatasan ruang. Minimal lu cekik, dia bisa cekik balik dulu, ya. RB, dia bisa menyelamatkan. Kalau dia cekik balik dulu, dia rabek atau apa dan lain dengan sekuat tenaga, lalu bisa kata-kata. Selamat sore Tribuners. Semoga kita jumpai Tribuners dalam keadaan baik-baik saja. Tribuners, keadilan adalah kebenaran dalam pernyataan ataupun perbuatan. Apakah kebenaran dan perbuatan serta pernyataan itu sudah terwujud dalam prarekonstruksi kasus kematian Astrid dan Rayap yang telah digelar oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi 16 Desember 2021. Kita akan berbincang dengan pengacara Astrid dan Rayap, yaitu Kakak Antoni Stephen Bangun atau JB dari Aditya Nasution & Partner. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Ya. Dan narasumber kedua adalah Ketua TPFI atau Tim Pencari Fakta Independen, Dr. Sam Haning, Sarjana Hukum Master Hukum. Selamat sore Kak Sam. Sore, salam sukses. Apa kabar? Baik. Ini keduanya sudah kenalan belum nih? Dengar aja lah. Baru. Iya. Tapi tujuan kita sama. Gitu. Tujuan kita sama. Baik, Tribuners, sore ini ngobrol asik Posko Pan Tribun Network bersama saya November Novel. Kita akan membahas tentang prarekonstruksi yang telah dilakukan Polda Nusa Tenggara Timur 16 Desember 2021 tadi, dan tempat prarekonstruksi itu berada di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur. Dan tema yang akan kita bahas saat ini adalah prarekonstruksi kematian Astrid dan Rayap antara fakta dan kejanggalan. Kak JB, panggilan biasanya JB ya? JB, Coba hadir tadi di prarekonstruksi? Kebetulan tadi pagi kami dari kuasa hukum keluarga maupun dengan keluarga sendiri hadir menyaksikan dalam prarekonstruksi ya tadi di halaman Polda. Diundang atau mendengar info kemudian datang ke sana? Sebenarnya secara langsung kita tidak mendapatkan undangan untuk prarekonstruksi hari ini. Cuma kami dari tim kuasa hukum maupun dari keluarga mendengar informasi bahwasanya adanya prarekonstruksi seperti itu. Ya, Kak JB. Kak Dokter Sam hadir tadi di prarekonstruksi? Saya hanya media dari medsos saja. Oh, dari medsos ya? Ya, tadi saya lihat ada banyak situ, Ya. tapi tidak untung juga saya ada di situ. Ya, sehingga saya lihat dari berita di medsos mulai prarekonstruksi. Ya. Ada timnya yang di sana? Ada, tapi belum ada laporan pada saya. Masih di lapangan. Masih di lapangan, ya. Oke. Kak JB, sudah berapa kali sih ikut prarekonstruksi atau rekonstruksi selama karir Kak JB? Yang jelas dari saya pribadi sudah berapa kali mengikuti prarekonstruksi maupun rekonstruksi ya seperti itu. Bagaimana? Apakah memang ini supaya pencerahan juga ya buat Tribuners di rumah ini? Memang ada yang namanya prarekonstruksi terhadap kasus pidana? Sebenarnya sih ya, ada beberapa kasus memang dilakukan prarekonstruksi. Cuma biasanya itu dilakukan hanya di internal kepolisian saja. Nah, kalau terkait kasus pembunuhan, ya itu kalau memang sudah ada tersangka dan ataupun tersangka tersebut sudah menyerahkan diri, saya rasa tidak perlu adanya pra.
Jadi dari pihak kepolisian bisa langsung menentukan rekonstruksi tanpa prarekonstruksi ya. Ya, cuma balik lagi itu sebenarnya kewenangan dari penyidik ya dalam hal pra maupun rekonstruksi. KJB tadi kata kuncinya di lingkungan kepolisian. Baik. Tadi KJB. Baik. Artinya apa nih? Bisa didefinisikan di lingkungan kepolisian, apakah mereka memang buatnya diam-diam di tempat ini atau kayak terbuka kayak tadi kan prarekonstruksinya di halaman ya? Pak, bagaimana? Bisa dijelaskan di internal kepolisian? Ya, terkait internal kepolisian terkait pra, ya memang itu hanya skopnya hanya di kepolisian saja. Nah, mungkin hanya di dalam, tidak perlu ada masyarakat atau yang lain itu tahu. Nah, karena ini kan awal ya seperti itu, hanya untuk dalam hal ini kepolisian ini atau penyidik hanya mengkorelasikan dan keterangan atau saksi-saksi hasil dari penyelidikan maupun penyidikan. Di situ mungkin diperlukannya pra. Dan tapi kita tidak tahu apa yang kenapa pagi tadi ya hari ini dilakukan di halaman Mapolda sendiri di Polda. Itu pun ya itu mungkin balik lagi hak prerogatif dari penyidik atau kepolisian. Apa dokter bisa menambahkan bahwa proses rekonstruksi itu seperti apa sih? Jadi begini, saya tanya dasar hukum dulu. Dasar hukum apa menggunakan rekonstruksi? Yang kita tahu itu rekonstruksi. Kalau rekonstruksi apa dikatakan sahabat saya itu internal. Saya pernah mengikuti kasus pembunuhan juga, ya, yang dimana menewaskan oknum polisi. Saya ikut pra sampai rekonstruksi, ya, saya ikut. Kalau pra itu tidak boleh tunjukkan orang-orang nonton dan lain-lain. Ya itu silakanlah mau menggunakan apapun tidak apa-apa. Kalau untuk prarekonstruksi ya, berarti internal dan tidak boleh ada masyarakat yang ada di situ. Iya. Ya. Lalu landasan hukum apa yang prarekonstruksi rujuk? Ya, sesuai dengan skep Kapolri nomor 1205 garis 9 garis 2000 itu tetap mencantumkan rekonstruksi, yaitu hasil dari interview, ya toh, hasil daripada melakukan memberikan keterangan, mengambil keterangan, ya toh, yang juga konfrontasi, ya. Yang keempat itu adalah rekonstruksi. Nah, dari hasil ini rekonstruksi. Jadi begini, kalau pikir begini, rekonstruksi itu adalah suatu kejadian pidana, ada pelaku mau mencocokkan hasil penyidikan, ya, pelaku di tempat kejadian perkara. Nah, itu untuk mencocokkan. Dan memang rekonstruksi itu merupakan salah satu, ya, pembenaran bahwa ada pelaku-pelaku yang melakukan satu tindak pidana berdasarkan actionnya sesuai dengan BAP dan keterangan transaksi. Ya. KJB bisa teori sedikit nih, apa sih sebenarnya fungsi rekonstruksi dan rekonstruksi sendiri itu seperti apa? Bisa menambahkan dokter Sam? Ya, apa yang disampaikan Dr. Sam tadi itu sudah sangat benar. Ya, yang jelas rekonstruksi itu diperlukan untuk mungkin lebih jelasnya tindak pidana tersebut dilakukan. Ya, itu. Ini kan sebelumnya pastinya ada penyelidikan maupun penyidikan, maupun juga ada digali keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun pelaku sendiri seperti itu. Nah, dari situ disinkronkanlah dengan diadakannya rekonstruksi.
dari pihak penyidik dalam hal ini mungkin bisa lebih yakin terhadap apa proses penyidikan penyidikan maupun penyidikan. Artinya kalau bisa disimpulkan rekonstruksi itu artinya untuk memperjelas Memperjelas, tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka itu ya. Mulai dari kronologis kan seperti itu, kronologisnya seperti apa. Nah, itu kan nanti dari keterangan saksi itu dikaitkan sehingga itu bisa menentukan bahwasanya ya deliknya itu memang atau apa yang dilakukan tersangka itu memang benar seperti itu. Apakah artinya juga bahwa prarekonstruksi itu tidak boleh dihadiri oleh pihak yang tidak terlibat dalam peristiwa tindak pidana itu seperti masyarakat dan sebagainya? Ya, bedanya dia dengan prarekonstruksi dan rekonstruksi? Ya, kalau pra ini tadi seperti yang sama-sama saya maupun dokter Sami itu sampaikan, ini hanya internal dari kepolisian, dalam penyidik. Ya, karena memang tidak bisa siapapun untuk bisa melihat atau menyaksikan, bahkan dari keluarga sendiri maupun kuasa hukum. Keluarga dan Ya harus kalau kita bicara pra, tapi ini kan kita bicaranya ini kan pra. Ya. Kalau rekonstruksi aslinya, ya kan saya biasa lihat Ya. rekonstruksi banyak. kalau rekonstruksi itu ya memang dari pihak kepolisian pun harus mengkonfirmasi atau memberitahukan kepada kita sebagai kuasa hukum maupun dari pihak korban untuk bisa menyaksikan langsung. KJB, kenapa dalam prarekonstruksi itu tidak boleh ada orang lain yang lihat? Kenapa? Ya memang ini kan baru tahap awal ya dalam hal nanti pada saat rekonstruksi sesungguhnya, maksudnya seperti mungkin ini kewenangan dari penyidik tadi yang seperti saya bilang, ini kan harus sangat hati-hati dalam menentukan keputusan atau sikap kan seperti itu. Jadi sangat amat diperlukan ya kerahasiaan lah dalam arti kerahasiaan ini, ya kita jangan sampai ini orang harus tahu dulu, karena nanti takutnya banyak asumsi atau banyak penilaian yang malah bisa melebar kemana-mana. Contohnya seperti itu. Kalau kita bicara terkait pra ya. Kalau ada anggapan bahwa kenapa prarekonstruksi di lingkungan internal kepolisian, apakah itu tidak bisa dilakukan di TKP yang sesungguhnya, harus di situ? Kalau rekonstruksi itu harus di TKP. Kalau pra bisa? Kalau pra itu seperti yang tadi saya sampaikan, ini hanya sebatas internal saja seharusnya seperti itu. Jadi bisa di mana saja yang Ya. penting tersembunyi dalam tanda kutip ya. Pak Dokter Sam, tadi kan tidak lihat tuh, tidak bersama, tapi dokter bilang bahwa melihat lewat medsos dan sebagainya. Apa yang dokter lihat? Saya begini, mengikuti peran diskusi tertutup Ya. yang seorang polisi yang dihormati oleh seseorang. Obatnya. Itu hebatnya, padahal saya akui hebat ya. Waktu itu penyidik itu hebat, saya akui. Dan Kapolda pada itu pasti Tuhan. Itu hebat, Tuhan. Jadi begini, itu mereka menggunakan rekonstruksi dalam dan luar. Jadi mereka udah ke tempat-tempat duluan, yang tempat-tempat yang untuk TKP. Ya, awalnya kan ini ikut semua yang calon-calon tersangka, semua saksi ikut. Ada masyarakat saat itu? Tidak ada. Jadi malam bisa mereka dengan oto tunjukkan pada waktu itu di mana, di tempat di mana. Nah itu pra itu titik ini. Nanti pada rekonstruksinya itu baru semuanya. Ya, jadi memang ini jujur saya katakan bahwa pra rekonstruksi tidak boleh ekstrim dipertontonkan oleh halayak ramai. Di publik gitu ya. Tidak boleh. Mungkin penyidik punya pertimbangan sendiri yang kita tidak tahu ya sampai sejauh ini ya. Nah ini kan bumerang juga. Ya. Bumerangnya maksudnya? Ditakuti untungnya tidak terjadi apa-apa. Terjadi amuk massa dan lain-lain kan jadi persoalan lagi. Ya kan? Ini yang kita minta kehati-hatian di dalam melakukan rekonstruksi tadi sebenarnya. Ya. Pak Dokter, pasca kita waris beberapa waktu lalu kan ada pernyataan Pak Dokter untuk menangkap Kapolda bisa gelar perkara sama-sama. Apakah itu ditanggapi dijawab oleh Kapolda? Jadi jujur saja saya katakan, Ya.
ini prarekonstruksi ini ya dengan diduga calon tunggal ini hanya satu. Seharusnya semua kompleks dulu, baik ada calon-calon tersangka yang lain, ya kan? Ya. Setelah itu baru melakukan rekonstruksi. Ini kan rekonstruksi menurut penilaian kami diduga hanya Satu aja. Tadi Ya. lihat aja, ya kan? Nah, maka waktu dulu saya tantang Bapak Kapolda, mari kita duduk bersama-sama, ya, untuk kita gelar bersama-sama. Kita terbukalah kasus ini, ya, untuk membuka tabir, ya, siapa sesungguhnya aktor pelaku yang menghabisi nyawa dari Ibu ATM dan L ini. Itu aja saya pikir di situ. Tidak boleh sembunyi-sembunyi lah. Kami cukup punya data yang kuat juga. Pak Dokter, berarti belum ada gelar nih bersama Kapolda? Belum, artinya kami mau tawarkan bersama-sama. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Bila kami pembukti, ya bukti ini juga kami akan membuat surat kepada Kapolri, ya kan? Berdasarkan tadi pantauan Dr. Sam di medsos itu tentang rekonstruksi dengan hasil beberapa hasil temuan TPFI terhadap kasus ini, ada kejanggalan? Sangat ganjal. Seperti apa? Contoh begini, seberapa lincah, seberapa mahirnya RB itu menguasai membawa mobil. Lalu posisi RB dengan korban ATM DL berbeda jauh. Lalu dengan cara apa menggunakan sehingga orang itu tidak berdaya? Jujur saya katakan, kalau hanya dua-dua dengan ya RB dengan korban ATM muka dan muka, tidak mungkin kejadian ini. Itu kejanggalan. Kejanggalan. Lalu tiba-tiba ya langsung orang ini meninggal tanpa apa-apa. Artinya ada sesuatu pikiran bahwa harus sekaligus meninggal, ya, dan tanpa bekas pun. Maksudnya tanpa bekas itu tanpa ada perlawanan. Nah, kalau dari muka ke muka, seperti saya pernah ngomong bahwa ada faktor no war excess, gangguan kejiwaan. Ya, artinya bahwa ATM ini diserang dengan tujuan menghabiskan nyawa. Pasti dia lawan. Siapa yang menyerahkan diri? Ya kan? Dia lawan. Apalagi dengan anak. Nah, ini harus perlu kita, aktor-aktor ini harus perlu kita angkat. Nah, maka saya bilang coba menggunakan teori konspirasi. Ya. Yang dulu saya pernah ngomong bahwa teori konspirasi ini bisa mengungkapkan. Ya kan? Ada faktor sosiologinya, ada faktor psikologinya. Itu yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kalau ini diduga saja karena proses hanya mengalihkan perhatian tersangka hanya seseorang. Iya, baik. Dr. Sam hanya mengikuti dari medsos ya, sementara KJB kan hadir di sana ya, pasti mungkin bisa sedikit lebih detail ya untuk melihat ini. Tapi sebelum itu, Tribuners, kami mempersilakan Tribuners untuk bisa mengajukan pernyataan atau pertanyaan terkait dengan prarekonstruksi Astrid dan Mayor kepada dua pembicara di studio ngobrol asik Poskota. KJB hadir di sana dari jam berapa sih sampai jam berapa sampai selesai? Ya, kebetulan kami hadir, saya sendiri dengan keluarga itu sudah mulai Sudah di tahap mana itu? Sudah di adegan ke-6. Adegan seperti apa? Ya, pada saat memang di situ tersangka RB ya. Ya. Itu
itu sedang sudah menjemput dari korban sendiri maupun kedua korban tersebut di dalam mobil yang seperti itu. Tapi ikut sampai selesai ya? Sampai selesai. Sampai adegan berapa tuh? Total adegan rekonstruksi itu 21 adegan. 21 adegan yang tadi dilakukan oleh penyidik Polda bersama tersangka ya. Betul. Itu sampai jam berapa ya Kak Jimmy? Kita selesai kurang lebihnya itu sekitar jam 1:30 ya kalau nggak salah. Kemudian ya 1:30 atau jam kurang seperti itu. Ya, seperti itu. Pak Jimmy bisa sedikit memperjelas dari adegan ke-6 sampai ke-21 itu Pak Jimmy? Ya. Dengan Kak Jimmy. Oke, kalau dari adegan tadi yang kami saksikan, ya memang di sini kami sebagai pihak keluarga maupun kuasa hukum melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan terkait kasus ini. Mulai Berarti ada kejanggalan yang dilihat ya, yang memang sudah di posisi 6 sampai 21 ya, Ya. 1 sampai 5 masih terlewatkan ya. Betul. Jadi KJP hanya melihat Betul. adegan 6 sampai 21. Kejanggalan seperti apa? Ya, yang jelas memang di sini kita lihat dengan posisinya dua orang korban dengan ada satu pelaku. Ya, kami rasa dari pihak keluarga pun melihat ini ya kita katakan tidak mungkin Di dalam mobil atau di dalam mobil. Di dalam mobil. Kejadian tersebut terjadi di semua yang di dalam mobil. Ya kan, pada saat si pelaku tersebut menghabisi kedua korban itu semua di dalam mobil sampai Di kursi depan? di kursi depan posisinya, terus sampai posisinya pelaku juga setelah menghabisinya memindahkan ke kursi baris kedua sampai dengan memindahkan semua korban setelah dimasukkan ke dalam kelas itu ke kursi bagian baris ketiga. Jadi ditaruh di baris ketiga ya, bukan di bagasi ya? Betul. Di baris Di ketiga. baris ketiga yang memang kondisinya kursi tersebut di baris ketiga sudah di Artinya proses memasukkan jenazah korban itu di kursi kedua ya, di Ya. dalam mobil ya? Tadi dari rekonstruksi itu pelaku sendiri memang dari mulai menghabisi sampai membungkus itu memang di dalam mobil dilakukan di mobil. Ini ada kejanggalan? Ya, kalau kita lihat menurut tadi kita sampaikan yang mungkin di sini kita lihat dalam rekayasa itu mencekik ya korban tersebut maupun dilihat juga bahwasanya si korban ibunya ini malah yang mencekik si bayi tersebut seperti itu, sehingga kita lihat tadi si pelaku sendiri mungkin ada seakan-akan dia mau menyelamatkan seperti itu. Jadi kejadian itu saya ulangi di kursi depan, ibunya Ya, mencekik posisinya semua di kursi depan. depan. Ya. Oh, Ya, kalau kami lihat sih ya, kemudian mungkin sangat tidak mungkin lah ya, mungkin sampai 2 nyawa ya, sampai hilang seperti itu. Apalagi kita lihat di sini kan posisinya ini ibu dan anak seperti itu. itu kejanggalan pertama ya tentang proses pembunuhan. Ada lain kejanggalannya? Setelah itu lanjut, di situ kita lihat juga bahwasanya dari reka adegan tersebut pelaku sendiri itu tidak langsung menguburkan, tapi pelaku sendiri itu berkeliling ya, berkeliling ya. Jadi kedua jenazah tersebut di dalam mobil itu sempat dibawa-bawa ke beberapa tempat ya,
seperti itu. Jadi tidak langsung memang dia kuburkan. Sampai akhirnya si tersangka tersebut, si pelaku tersebut mengarahkan ke TKP, dan di situ si pelaku tersebut menguburkan korban tersebut. Tahan dulu Pak JB, Pak Dokter Sam melihat tadi dua kejanggalan yang diungkapkan penasihat hukum Astrid dan Layan terkait proses pembunuhan di kursi depan, bagaimana menurut DPR? Itu impossible kok. Karena kursi ini ada jalannya. Lalu lu mau cek dari mana? Otomatis yang tadi saya bilang ada faktor mutu ekses. Ada yang dia bisa kalkis. Apalagi dia itu dalam senam dia ikut boxing. Itu dia bisa pilih itu nih. Lalu dicekik, ya mati dicekik. Ini kan tidak mungkin, ya dia bisa bergerak dan lain gitu. Katanya jauh ini, ya. Jauh kanan gitu. Nah, lalu apakah waktu cekik dia hanya tidak bisa berontak, dia serahkan diri? Ataukah ada orang yang membantu hal ini? Itu kan perlu juga kita tahu. Ada orang yang membantu KJP dalam proses adegan selanjutnya. Ada pihak lain yang KJP melihat dalam mereka 21 itu ada pihak lain yang masuk dalam adegan itu. Ya, setelah proses pembunuhan tersebut di dalam mobil, memang ada saksi, ya katakanlah saksi-saksi yang lain, ada orang lain di situ. Apa perannya? Saksi tersebut dalam rekan tersebut membantu karena si pelaku ini meminta tolong untuk meminjam lintis dengan skop, ya kan. Terus ada salah satu saksi juga yang membantu juga dalam menggali. Berarti ada dua saksi? Ya, ada. Kalau saksi tersebut di total informasi yang kita dapatkan dari pihak polisi maupun keluarga itu kurang lebih ada 25 saksi. 25, tapi yang ikut dalam mereka 21 adegan itu berapa? Tidak semua saksi ya. Tadi kurang lebih ada saksi 8 atau 9 ya. Ya. Pak JB kan bilang sempat dia membantu satu saksi menggali. Ya, Itu bagaimana adegannya? Kalau dalam menggali sih memang alasan dari pelaku bahwasanya dan alasan dia menabrak hewan pada saat meminta meminjamkan lintis. Terus pada saat yang saksi satu lagi dia bilang sih dia nabrak orang gila ya atau seperti itu. Dia meminta membantu untuk menggali. Cuma memang saksi tersebut mendapat informasi bahwa si pelaku tersebut menabrak tadi yang saya sebutkan. Tapi tadi kalau kita lihat dari mereka ada yang janggal untuk adegan ini? Ada yang janggal untuk adegan ya, kali ini? Betul. Kalau kami melihatnya di sini sangat tidak mungkin si pelaku ini melakukan sendiri. Nah ini sih yang kita lihat. Betul. Dari awal sampai dengan dikuburkan korban tersebut, kedua korban itu ya kita lihat memang di sini sangat janggal sekali yang melakukan bisa dengan sendiri seperti itu. Nah kalau untuk saksi itu sih memang dia bilang tidak mengetahui bahwasanya yang mau dikuburkan ini ya korban tersebut. Saksi tidak tahu ya. Itu untuk adegan penggalian ya. Dokter Sam bisa menanggapi. Jadi begini. Menggali. Jadi begini. Ini kan ada orang yang menyiapkan sarana. Orang yang sarana ini kan istilah hukum bahwa dilema. Ya, ada yang membantu, yang gali juga membantu, yang menyiapkan itu untuk mempermudah loh. Dan juga ada besi dan lain. Ini harus dikejar. Apakah dikasih besi langsung tidak ikuti betul anjing atau tidak? Karena begini, ketika orang sudah tahu gembor-gembor bahwa ini ada temuan mayat
Di sini. Kalau ini seminar harus diikuti siapa-siapa yang membantu orang itu. Yang aneh lagi bahwa masa sih tidak ada satu perlawanan daripada atlet ini. Ya, pertanyaannya adalah sederhana. Dia dimati baru dicekik atau dicekik sampai mati? Itu beda. Ingat, dicekik baru mati atau setelah mati baru dicekik. Kalau orang mati dicekik itu dia tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Tapi apa mungkin berarti kalau ada sanksi seperti itu berarti mungkin TKP pembunuhannya bukan di dalam mobil? Kalau kita lihat tadi pada saat eksekusi, ya sangat janggal ya kalau dilakukan di dalam mobil, karena pastinya ya tadi korban ini tidak akan mungkin juga dilakukan seperti itu. Apalagi dia ada itu tadi Ya betul. Dan memang pada saat adegan terakhir 22 saksi pelaku tersebut di situ hanya sendiri pada saat memindahkan korban dari mobil 20. Ya, tidak 21 dia memindahkan dalam situ ada saksi lain? Tidak ada. Dari reka-rekan tersebut bahwasanya pelaku sudah sendiri dalam menguburkan dua korban. Nah, Disitulah ya ada sebuah. Sahabat dulu kita lihat ini pertanyaan dari Tribuners dari Eti Raja. Apakah ada sisi lemah dari prarekonstruksi ini dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari prarekonstruksi ini? Makasih. Jadi bisa menjawab setelah itu kan? Ya kalau kita bilang lemah ya kami dari kuasa hukum maupun dari pihak keluarga ya kita bisa pastikan itu sangat lemah. Ya kalau bicara dirugikan pastinya ya kami setelah melihat pra tersebut ya kami sangat amat dirugikan. Karena kami melihat, keluarga melihat, ya dari pra yang tadi dilakukan itu sangat tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin bisa menghilangkan dua nyawa. Berarti tadi seperti pertanyaan saya, berarti apakah pengacara dari korban menduga bahwa TKP pembunuhan bisa saja terjadi tidak di dalam mobil? Kemungkinan besar seperti itu. Karena melihat kemungkinan yang tidak mungkin Ya. di situ ya. Ya, betul. TPFI punya tidak informasi terkait itu? Sebagai dari Pak, ada informasi soal mungkin ada TKP lain untuk penghabisan nyawa ibu dan anak ini? Ini yang saya lihat. Setelah saya lihat itu katanya di Hollywood itu. Betul. Apakah cekik ini masa sih tidak teriak? Kan jalurnya banyak di situ. Ya. Masa kendaraan itu tidak goyang-goyang juga? Goyang kan lalu bisa melihat kenapa? Jadi TKP ini di mana? Ya, Padanya di mana? Di di Hollywood situ di depan kantor bupati situ, rumahnya Pak Bupati. Lalu bagaimana? Ada satu kendaraan sih tidak ada orang mencurigakan. Malam atau siang tadi? ya malam. Malam. Kalau orang lalu lalang, Ya. minimalnya ada reaksi ya dari AM sendiri untuk melawan cekik itu. Dan menurut saya, ya kalau hanya cekik aja tidak tuntas menghabisi nyawanya AM. Kalau hanya cekik aja, ya karena ruang lingkupnya itu, tenaganya itu tidak 100% murni. Sedikit ini Ya sedikit aja, nggak bisa. Dia pakai tangan kiri, pakai tangan ini bukan bisa aja. Apalagi hasil itu tuh kan juga latihan seperti itu, menangkis dan lain. Dia pakai tangan aja nggak bisa, dia ngilang aja nggak bisa. Ya kan, dia ngilang aja. Minimal lu cekik, dia bisa cekik balik dulu. Ya, RB, posisinya dia bisa menyelamatkan. Kalau dia cekik balik dulu, dia rabek atau apa dan lain. Dengan sekuat tenaga, dan lu bisa kalau tidak ada apa-apa. Nah ini yang harus perlu dikejar.
Kalau di dalam mobil saya singgah sekali karena tenaganya yang digunakan oleh RB itu tidak 100%-nya, ya tenaganya, ya tidak total sehingga hasil bisa leluasa menggunakan. Mungkin bisa membuka pintu ya untuk lari ya, menghindari. Ya, kalau membuka pintu dari mana? Dia putar lagi kan hasil bisa. Dia bisa tahu dan lain-lain. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti begini, ya sebelum praran instruksi, saya sendiri mencoba, ya maaf, saya dengan istri saya mencoba. Saya menggunakan sejauh mencek istri saya, tapi dia kan diselinap, kan tidak bisa di dalam mobil loh, gitu. Saya Ini mencoba. orang yang bukan bela diri ya, tidak ada bela diri pun kan pasti akan dengan sendirinya dia akan Dia refleks. dia refleks. Apalagi yang saya bilang ada gerakan mental reses, gangguan jiwa, bahwa jiwa terancam dengan apa saja digunakan. Pasti bisa ada tas itu dan lain-lain. Lalu pertanyaan, Apakah mungkin ada orang lain? ya pasti ada orang lain di belakang ini. Menurut kami diduga pasti orang lain. Lalu maksud apa tujuan aset mencekik arah ini? Kalau aset cekik ini anak ini bertahan ini selamat, ya kan? Dan itu bisa selamat. Lalu pasti ada orang sekitar situ, mereka yang lalu lalang kendaraan situ melihat ini ada satu kejadian di dalam mobil, pasti orang pergi. Ya. Baik. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Joy Moi. Rekonstruksi pasca pembunuhan ibu dan anak ini kok tersangkanya tidak memakai kostum tahanannya? Apakah tersangka bisa menyetir mobil yang digunakan untuk angkut kedua korban? Oh ya, tentang tidak memakai kostum tahanan, bagaimana nih sepengalaman Pak JB? Apakah masih tidak perlu pakai tahanan atau kalau rekonstruksi harus memakai? Ya seharusnya pra maupun rekonstruksi yang memang si pelaku atau tersangka tersebut harus menggunakan tahanan ya. Cuma tadi kita lihat dia hanya menggunakan paus saja seperti itu, tidak ada pakai tahanan. Ya. Ini berarti apakah ini melanggar aturan atau bagaimana? Kalau kita lihat sih jelas ini melanggar aturan. Cuma balik lagi nanti kita bisa lihat pada saat rekonstruksi kalau secara SOP ya rekonstruksi itu harus si tersangka maupun pelaku ini menggunakan baju tahanan seperti itu. Pak, lanjut ke yang tadi yang di adegan ke-20 yang ada kejanggalan tentang pemindahan jenazah ibu dan anak ini. Pak JB bisa mengulang? Ya, yang jelas pada saat posisi kedua korban itu dicekik di depan, ya pelaku tersebut memindahkan pertama si anak korban anak tersebut ke belakang, lalu dia memindahkan juga ibunya juga ke kursi baris kedua. Di situ memang kalau kita lihat itu sangat susah ya dilakukan itu sendiri dengan posisi yang mungkin keterbatasan ruang seperti itu. Dari situ juga setelah memang sudah dipindahkan ke baris kedua, korban tersebut dibawa keliling-keliling dulu. Setelah itu dibungkus, setelah dibungkus oleh plastik, pelaku tersebut memindahkan lagi ke baris ketiga ke belakang. Nah itu semua dilakukan dengan sendiri. Beratnya berapa? Kalau saya rasa sih ya mungkin kalau korban ibunya sendiri mungkin bisa 50 ke atas lah ya. Pastinya kalau anak kita katakanlah sekitar mungkin bisa 10. Tapi yang kita lihat di sini ya itu tadi kejanggalan itu tadi dia melakukannya itu semua sendiri. Itu yang Jadi berarti ada kecurigaan dari nasihat korban Pak JB ini bahwa ada pelaku lain pada saat proses pembunuhan. Kalau kami menduga
dari informasi yang kita dapat dari pihak keluarga maupun informasi yang kita dapat juga dari pihak kepolisian yang sampai dengan saat ini, yang pastinya si atau dari pihak keluarga ini tidak mungkin hanya satu pelaku. Nah, sedangkan kita juga semua sudah memberikan informasi-informasi terkait kronologis kan seperti apa. Nah, seperti itu. Makanya dengan tadi kita lihat sampai dengan saat ini sampai dari peran yang dilakukan oleh kota dengan masih mengarah dalam satu atau pelaku tunggal ini. Itu ya sangat ini sekali. Itu kan karena pada saat penetapan tersangka itu sekitar tanggal 3 ya masalah selaku sendiri menyerahkan diri sekitar 4 bulan seperti itu sampai hari ini sampai tanggal 15 ya. Kalau kami lihat itu sangat terlalu cepat ya, karena jumlah saksi yang kami lihat ya itu ada total 25 saksi. Jadi kalau memang di sini hanya baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku, saya rasa sih itu sangat amat mustahil ya, tidak sesuai. Pak JB, tadi proses yang pemindahan dari depan ke belakang itu pada satu hari itu juga terjadi di Bollywood atau yang tadi adegan? Ya, pada saat proses tidak. Tidak. Jadi itu ada jeda di situ. Jadi TKP-nya sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Dia ya masukkan ke belakang. Ya, jadi pada saat itu sudah dengan selanjutnya ya. Hari yang lain mungkin ya. Itu hari yang lain. Hari yang lain. Ya, pokoknya pada saat dia dicekik pertama, ya. Terus korban itu sudah tidak ada, dua-duanya dipindahkan dulu, baru si pelaku membawa korban untuk membeli kantong plastik. Oh, baru dia beli, berarti ya. kantong plastik itu dia beli ya? Ya, setelah membunuh baru kemudian dia beli, bukan disiapkan ada ya? Bukan disiapkan ada. Dokter Sor bisa menanggapi? Jadi begini, ini juga harus berhati-hati. Kalau orang dicekik mati, dia harus kencing, seperti orang gantung diri. Ada yang keluar dari kemudian. Ya. Ada saat itu, enggak. Ya, ini harus juga jeli juga. Kita kan belajar tentang itu, ya, belajar tentang kriminologi bagaimana orang mati tenggelam, ya, dengan orang yang dibunuh baru dibuang di kolam, ya, dan juga orang yang dicekik sama dengan orang yang bunuh diri, ya, lehernya waktu itu gimana? Nah, dan pada waktu itu adakah cairan yang keluar? Nah, berapa lama dia cekik ini sampai meninggal? Berapa lama? Kan ada waktunya. Dan saya sekali lagi bahwa udahlah kita tentu bisa basa-basi lah. Harus jujur kita mengatakan, ya, ada keterlibatan pihak lain yang mendukung sehingga menyebabkan AM dan anaknya meninggal. Dan kembali ke pertanyaan seperti sebelumnya, Dr. Sam, apakah TPFI memiliki data itu bahwa ada tersangka lain? Saya udah bilang, kalau Kapolda mau buka diri dengan kami kasih data. Dari awal kan kami sudah kasih data, ya kan? Kalau mau buka diri, kami punya data. Sekarang tinggal kami ada kerja di lapangan, ada kerja di lapangan untuk mau cari tahu pada waktu, ya, ada keributan di rumah, salah satu rumah dan lain yang berdekatan dengan rumah-rumah itu juga, keributan itu tim kami sekarang masih di lapangan. Ya. Dan kita kolaborasi banget, saya yakin mengungkapkan para pelaku ini bukan satu. Pak JB, tentang itu tadi yang diungkapkan Dr. Sam tentang ketika cekik kemudian ada
adalah tanda-tanda orang penyebab kematian ya, ketika dicekik kemudian ada cairan yang keluar dari kemaluan ataupun dari anus ya. Apakah dengan kondisi mayat yang kita gunakan jenazah sudah ditemukan sudah sekitar 2-3 bulan kan? Apakah bisa ditemukan hal-hal seperti itu mengingat lamanya durasi penemuan? Ya, Sepengalamannya tadi. Ya. Kalau informasi yang kita dapat setelah ada keluarga menemukan atau memastikan itu memang kedua korban keluarga, ya memang kondisi dari korban itu juga sudah rusak ya. Dia dari si korban anak ini juga sudah dia menyatu ya, semacam itu seperti itu lebih sulit diketahui. Ilmu forensik kita bisa menjangkau itu tidak? Ya sebenarnya pastinya jelas bisa sangat bisa kalau memang kondisi seperti contoh kasus bunuh diri ya, pastinya kan pasti ada bekas-bekas itu memang bisa sangat dilihat buktinya. Memang untuk korban sendiri pada saat ditemukan kondisi kedua korban memang sudah tidak sempurna lagi seperti itu. Baik, ini ada pernyataan ini dari itu dulu ya, CSSI. Di mana sih kira-kira lokasi pastinya penyekapan atau pemukulan terhadap korban sebelum dibawa dengan mobil keliling kota Kupang tadi sudah ya? Sudah. Bisa mungkin diulangi lagi. Ya kalau Berdasarkan penyekapan sih ya, proses terjadinya penemuan tersebut itu di dalam mobil ya, di dalam mobil di kawasan Hollywood ya, seperti itu. wali kota ya. Ini ada lagi dari Julia Jaki. Fokus di adegan ke-11. Anak seberat kurang lebih 13 kg. Randi masukkan ke kresek dengan satu tangan. Lain bukan boneka loh. Itu kan manusia. Ingat itu anak kandung loh. Terima kasih. Ada adegan ini dia masuk. Ya memang adegan-adegan itu pada saat si pelaku memasukkan, pertama yang dimasukkan itu lain dulu ya, si anak tersebut. Terus setelah lain dipindahkan ke belakang, baru pelaku tersebut memasukkan ibu itu ke dalam plastik. Tadi kalau kita lihat ada 2 plastik yang digunakan oleh pelaku, satu dimasukkan melalui tangan, satu lagi dimasukkan melalui kepala, seperti itu. Jadi Ada 2 plastik. maksudnya bisa diulang? Jadi ada pertama yang Jadi plastik yang berbeda. enggak, maksudnya ada 2 plastik yang untuk membungkus dari korban itu. Iya. Jadi ada 2. Kalau lain itu ada 1 plastik, setelah dibungkus baru dipindahkan ke posisi belakang, terus baru korban ibunya dibungkus juga dengan menggunakan 2 plastik. Oh, dengan Jadi dua dari plastik. kaki Kalau mungkin dari bawah panjang kaki ya. sama dengan kepala disatukan, kita baru dipindahkan ke belakang. Dipindahkan ke belakang baru Ya. 2 plastiknya disatukan dengan apa? Oh tidak jadi disatukan. berbeda. Ini semuanya dari hasil karya tadi yang kita lihat, ini ada 2 plastik. 2 plastik Jadi ya, 2 2 plastik. jenazah di Dua dalam 2 jenazah dalam plastik. dua plastik. Bukan dalam 1 plastik ada 2 jenazah ya. Janggalannya di mana? Kalau dilihat. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau kita melihat dari caranya, itu sangat tidak mungkin dia melakukan sendiri. Ya, sangat tidak mungkin dia melakukan sendiri dengan situasi mungkin ini di ruangan terbuka seperti itu, di posisi di luar, ya kan, itu ya bagi kami atau keluarga ini ya tidak mungkin sih ya kalau kita lihat dari adegan-adegan tersebut. Ini ada lagi nih, dari kakak Evi. Tadi pada prarekon pada adegan bawa mobil, orang yang digantikan oleh orang lain. Apakah tersangka RB tak bisa bawa mobil kah atau ada orang lain bersama RB? Kak JP melihat adegan ini? Tadi memang peran itu sih sebenarnya bukan ada peran yang lain ya. Ya. Kebetulan
pada saat mungkin memindahkan mobil itu salah satu pihak penyidik itu yang membantu. Cuma memang kami dari pihak keluarga sih mendengar informasi bahwasanya pelaku atau tersangka tersebut memang tidak bisa menggunakan mobil. Cuma memang kami dari pihak keluarga atau kami kuasa pun kita mungkin tidak bisa menduga-duga ya. Gitu. Kalau kita lihat dari reka adegan tadi, ya kan dengan posisinya dia sendiri ya seharusnya ya dia memang mahir sekali ke mobil. Gitu. Cuma memang informasi yang kita dapatkan si pelaku itu memang tidak mahir atau tidak bisa ke mobil. Maka itu ya balik lagi itu salah satu yang memang harus lebih digali lagi oleh pihak kepolisian dalam ini penyidik terkait ya mungkin. Kalau TPFI punya informasi ini dia bisa bawa mobil atau tidak? Jadi segini, seharusnya kasus ini yang tadi saya bilang prarekonstruksi. Satu contoh, RB disuruh bawa mobil dari mana ke mana, dia bawa sendiri dulu mobil kemana-mana. Itu saya mengikuti prarekonstruksi yang lalu-lalu itu begitu, ya, yang lalu ya kasus wajah itu bagus. Ini lu ambil motor dari mana, lu tolak dari mana ke mana, lu naik dari mana dan itu. Di polisi yang mengikuti ya. Seharusnya begitu. Kalau bawa mobil, ya kan, tanpa semua orang tahu. Malam-malam kan bisa kejadian malam, lu bawa mobil dari mana lu bawa, coba lu bawa dari sini ditunjukkan dan lain. Nah itu baru bisa kita tahu. Betul. Gitu. Ini ada pertanyaan nih, Nona Anissa, ada kejadian apa sebelumnya sampai terjadi pembunuhan? Apa dibicarakan? Kan tadi katanya ada masalah, apa masalahnya? Ada hal yang dibicarakan, KJB? Atau mungkin dalam proses? Kalau tadi kita lihat kebetulan kami ini kan sedikit telat ya. Oh iya, masuk ke adegan 6 ya setelah. Ya, jadi kita tidak melihat itu. Tapi dalam proses penyidikan KJB ketika mendampingi keluarga korban, ada informasi dari korban tentang persoalan antara RB dan Astrid? Yang jelas ya hanya persoalan ini sih kita belum tahu sebenarnya seperti apa. Tapi memang ada persoalan antara Astrid ada korbannya dengan pelaku sendiri. Itu aja sih, ya internal terkait hubungan mereka, hanya itu. Dan tentu saja memang proses penyidikan keterangan ini kita tidak bisa bawa ke publik ya. Betul. Ya. Dan saat ini ada dari hukum rimba, Bang Sam, ada banyak hal menarik di saat rekonstruksi di depan Polda tadi. Tapi saya hanya berfokus pada satu adegan dan satu pengakuan dari RB, yaitu di saat dia melihat ibunya atau A mencekik si L. Lalu apa perbuatan yang dilakukan si RB ini sehingga kedua korbannya meninggal? Ya, jadi begini, cekik itu dalam keadaan apa? Apakah dia hanya pasar diri, mohon maaf, melenggang begini cekik? Kalau orang cekik dalam keadaan begini umpamanya, nggak bisa sempurna. Apalagi jarak ini kan hampir 1 meter, ya kan? Rumah cekik dari mana? Nggak bisa. Orang mengira sendiri nggak bisa, dan itu namanya dilakukan tidak sempurna kalau nggak pakai cekik. Ya, kalau tidak dengan jalan-jalan yang lain. Dan ini yang harus PR bagi penyidik ya untuk menemukan hal itu. Nah ini harus, maka saya bilang coba menggunakan teori konspirasi dan kriminologi yang bagus, kasih mengungkapkan kasus ini. Iya. Ini ada Randy saja. Beju sepakat dengan Bapak Sam, sangat tidak mungkin tidak angin badai topan ibunya tiba-tiba dicekik. Ibunya tiba-tiba cekik dia pun anak. Dan ini pernyataan saja ya, dari Ade Grace Ade. Aneh sekali dengan adegan prarekonstruksi ini. Tapi ingat, sepandai-pandai disembunyikan pasti kebenaran akan terungkap. Bagaimana pernyataan ini tadi? Sepandai-pandainya disembunyikan pasti kebenaran akan terungkap. Siapa pun dari keluarga yakin kebenaran akan terungkap. Ya, terima kasih. Kami keluarga maupun kami sebagai penasihat hukum pastinya yakin
tapi ini bisa akan cepat terbuka. Kita juga berdoa juga, dan kami juga berharap untuk semuanya masyarakat NTT khususnya ya, maupun di Indonesia mungkin sama-sama kita minta doanya dan kita sama-sama mengawal ini sampai kasus ini bisa terungkap secara jelas sesuai dengan fakta-fakta yang sudah ditemukan seperti itu. Pak Sam juga yakin kasus ini akan terungkap? Saya minta bahwa kasus ini selesai. Ya. Bayangkan dari 25 saksi, kita butuh 2 saksi saja sudah cukup. Bukan siapa-siapa. Ini 25. Yang kami heran ini 25 saksi yang sudah diperiksa. Lalu tidak pernah menetapkan seseorang yang tersangka. Penetapkan seseorang tersangka ini berdasarkan niat baik dari RB mau menyerahkan diri. RB tentu kalau komitmen ini sudah tersangka, kalau besok periksa bagaimana? Lebih baik saya menyerahkan diri. Itu kan tidak ada prestasi kinerja kerja dari pihak penyidikan dalam hal penyidikan melakukan penyidikan ini. Ya itu yang kami sesalkan. Iya kan? Kalau yang tadi teman-teman bilang bahwa kalau RB ini tidak menyerahkan diri, mohon maaf, udah betul punya kasus ini tidak bisa ada yang menolak tersangka, dan bisa saja kasus ini adalah objek review kau. Ini ada pertanyaan lagi dari Erna Porfreo. Pertanyaan dari Australia untuk Bang JB Horas dan Paman Sam teman putih abu-abu. Saya dan banyak netizen kecewa karena terjadi banyak kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Kapan pelaku lain akan di press release oleh aparat penegak hukum, karena tidak masuk akal kalau pelakunya hanya 1 orang menghabisi 2 nyawa, dan juga apa motivasi atau alasan yang kuat untuk pelaku melakukannya. Ini tadi kita sudah bicarakan ya. Terus ini juga dari Paul Gerardus, sepakat Bapak Sam bukan hanya 1 pelaku. Wimer, orang yang sudah meninggal itu berat, pindahkan dalam mobil sendirian itu aneh, apalagi kalau mayat sudah kaku. Yakinlah saya bahwa pelaku tidak sendirian, sebab dalam keadaan seperti itu dibarengi rasa panik dan takut. Wah, mana kuat untuk angkat. Ada adegan ini? Ya, ada. Ya, seperti apa? Memang sendiri dia mengangkat? Ya, dalam adegan itu memang dia hanya sendiri mengangkat. Semua dilakukan secara sendiri. Ya. Dan Menutup juga sendiri. Ya. Semua menutup, memindahkan dari kursi baris kedua ke belakang, itu semua sendiri. Ada adegan lain yang terakhir, adegannya yang berurusan. Ya, dalam hal ini kita lihat dia hanya mengumpulkan juga sendiri, hanya itu aja. Semua dilakukan sendiri, seperti itu. Sendiri ya, Dan itu yang sangat janggal sekali, dan sekali lagi kami sampaikan, ya itu sangat janggal. Nah, mudah-mudahan ke depannya ya, kita akan lihat nanti di rekonstruksi selanjutnya yang asli ya, dokter yang kita lihat apakah ada penambahan atau ada adegan-adegan baru. Ya, kita akan bisa lihat nanti di sana apakah hanya sama dengan yang tadi dilakukan, itu kita lihat seperti itu. Maaf ya, saya tambah sedikit. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Lalu kasih masuk ini gini. Saya tidak ada penyidik, maka saya bilang harus menggunakan teknik kriminologi dan eksplorasi yang bagus. Jadi begini, masuk akal nggak? Ini plastik ini, ya, sepanjang ini, ya, plastik yang panjang. Ini plastik dia dapat dari mana? Tadi disampaikan dibeli. Beli toko mana yang jual ini, itu harus dikejar. Karena ini bungkus orang yang panjang. Saya sampaikan bahwa
biasanya yang kresek panjang ini itu yang biasa digunakan itu orang yang menggunakan jual RB, ya plastik itu, yang panjang itu, karena taruh pakaian, baru taruh karung, iya kan? Nah ini. Nah, lalu dia bilang beli di toko mana? Harus dikejar ya. Dikejar, beli di toko mana? Tidak ada sembarang orang yang membeli, ya, apa tas kresek yang kecil. Lalu ini diangkat, mohon maaf, seekor anjing saja kita taruh di kresek sudah mati aja, itu sulit. Ini manusia loh, begitu. Bayangkan angkat dari tempat duduk sebelah pindah ke belakang sendiri loh, ini udah mati. Baru rapi kasih masuk di tas plastik. Wah ini kan hal yang impossible, mustahil sekali. KJB, saya Iya. minta maaf Pak Dokter. KJB tentang pernyataan dari Dokter Sam yang pemindahan itu terjadi dalam satu lokasi TPA di Hollywood atau sudah pindah adegan? Kalau pemindah sudah pindah, Sudah pindah ya? sudah pindah. Itu kemana itu? Itu yang jelas sih saya yang jelas dari Oh Hollywood. berarti bukan di Hollywood ya? Sehingga mungkin kemungkinan yang tadi Pak Dokter Sam Kalau pemindahan bilang, pertama, ya, kalau pemindahan pertama itu pemindahan pertama di situ. masih di situ, dipindah ke baris kedua, dari situ baru dibawa dulu jalan selepas di perumahan apa itu ya tadi. Oh, di kompleks perumahan Ya, berarti. dari situ mungkin setelah dibungkus dia Tengah malam ya? Ya, betul. Nah ini dari tim pencari fakta independen mengharapkan kalau rekonstruksi cari seseorang tipe sama seperti ATM, ya, beratnya yang sama, sehingga bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengokok, ya, almarhum ini, ya, dengan caranya memasukkan di kresek itu. Nah, ini itu kan di luar adegan kosong. KJB, apakah ide dari Dokter Sam ini bisa dilakukan dalam rekonstruksi atau prarekonstruksi bahwa ada adegan yang orang yang hidup kemudian dijadikan seperti itu? Ada dalam pengalaman? Ya, memang Sehingga kita bisa memastikan bahwa dia bisa angkat, apalagi kan Iya. secara ilmu kesehatan katanya kalau orang meninggal tambah ya 6 kilo ya, itu bisa ada? ya memang untuk reproduksi bisa dengan digantikan dengan orang yang masih hidup. Ya, kayak tadi kan itu pada saat reproduksi itu untuk korban pasien itu digantikan salah satu keluarga di sana ya. Jadi dia gendong tadi? Ya memang posisinya memang di situ dikasih lihat kita menggendong. Digendong. Bagaimana kalau melihat kasat mata KJB ketika dia menggendong itu? Ya kita lihat sih ya pastinya tadi benar kata dokter ya, orang yang hidup dan sudah meninggal itu pasti akan berbeda. Ya, cuma memang kalau kita lihat itu dari posisi baris kedua itu dia memindahkan, mungkin kalau secara yang korban si anak ini mungkin tidak terlalu berat ya, makanya si anak tersebut baru si ibunya tidak memang posisinya saja ya sangat amat berat ya, apalagi kalau memang sudah tidak bernyawa lagi. Itulah itu salah satu kejanggalan. Kejanggalan juga ya. Ya. Ini ada dari hukum rimba juga, Bangsam ketika si RB ini mencekik si A sampai meninggal, apakah mobil ini dalam keadaan sedang diparkir atau sementara sedang hidup dan sementara jalan? Karena tidak mungkin mereka tidak celaka jika mobil sedang jalan, tapi si RB lagi mencekik si A. Jadi di situ anak SD atau orang gila pun bisa menilai bahwa pembunuhan ini bukan saja dilakukan oleh seorang diri. Sebelum Dokter Sam dengan mobil dalam jalan Enggak, posisinya berhenti ya. sudah parkir. Berhenti, ya, tapi kendaraan ini tidak bergerak. Itu impossible saya sebelum ya kan? Tidak mungkin dilakukan di dalam mobil dengan tiga. Lalu
kalau bentuk cekikan ini apakah yang tadi saya bilang jangan sampai udah mati baru cekik atau dicekik baru mati, ya kan? Karena yang tadi saya bilang, saya mencoba kasus ini saya ikuti, saya sampai diskusi dengan istri saya, coba yuk di sebelah saya cekik, dia begini, nggak bisa. Oh, jadi Dokter Sam sempat mereka ulang juga nih dengan istri. Iya, iya kan? Coba saya cekik, saya bisa, ya kan? Misalnya begini aja, gitu, begini aja, nggak bisa, gitu. Lalu yang saya bilang bahwa berapa lama cekikannya itu tidak mungkin, kecuali orang ini sudah tidak berdaya baru cekik sampai mati. Itu dikasih apa mungkin, ya kan? Dikasih sesuatu dan orang ini tidak berdaya baru cekik. Ya, itu yang menunjukkan kami sih. Ya. Baik. Ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Toran Binewera. Kalau Lail tuh kalau hanya dicekik kok ada bekas kepalanya remuk. Ini saya ikuti laporan di YouTube sebelumnya dan mohon ditelusuri apa orang yang menjemput korban berdua dari rumahnya itu tidak diambil sebagai saksi atau tersangka terus. Jadi bisa menanggapi. Ya, terima kasih. Memang dari hasil otopsi untuk korban anak si Lail sendiri memang ditemukan adanya luka ya, luka di kepala maupun ada hasil otopsi sama-sama dengan ibunya itu bahwasanya dia habisan nafas seperti itu. Nah, terkait dengan saksi yang menjemput ya, itu memang sudah dijadikan saksi, sudah diambil keterangannya seperti itu. Tapi kalau Pak Jemi melihat posisi kasusnya hingga saat ini, masih memungkinkah saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan bakal naik ke status tersangka? Ya, kalau kami sebagai kuasa hukum maupun dari keluarga, besar harapan kami kepada pihak penyidik maupun kepolisian untuk bisa menggali lagi dari saksi-saksi yang ada yang sudah mungkin dipanggil oleh kepolisian sebanyak 5 saksi, 25 saksi. Ya, kami keluarga berharap bisa digali lebih dalam lagi terkait saksi-saksi tersebut. Nah, kalau dugaan kami pastinya maupun keluarga ini kita lihat tidak mungkin misalnya hanya ada satu pelaku dalam melakukan pembunuhan ini. Dokter Sam, kalau Dokter Sam melihat ini 25 saksi ya, 24 atau 25 saksi. Bocorkan kita sedikit. Apakah dari 25 saksi ini berdasarkan pengamatan TPFI dan juga penelusuran bisa tidak dari 25 saksi ini bakal naik ke tersangka? Atau malah ada orang di luar sana yang belum tersentuh diperiksa sebagai saksi yang justru dia juga bisa berpotensi jadi tersangka? Jujur, saya sangat mengharapkan kalau Polda buka diri lah. Masih sembunyi nih berarti ya? Buka diri bersama-sama dengan kami ini. Kita diskusi, ya kan? Kita diskusi. Ini kan untuk kepentingan kinerja, ya panggung Pak Kapolda juga. Kalau Pak Kapolda berhasil, ya kan? Bukan panggung kami, panggung Pak Kapolda. Kalau berhasil, asal Pak Kapolda mau undang kami ini diskusi hukum tentang masalah yang dihadapi saat ini. Saya JB, tadi mungkin setelah habis prarekonstruksi bertemu kembali dengan keluarga berdiskusi. Ya, setelah prarekonstruksi kami semuanya berkumpul membicarakan terkait apa yang tadi sudah kita saksikan. Apa harapan keluarga? Ya, pasti harapan keluarga dengan adanya pra dan nanti menuju ke rekonstruksi yang sebenarnya kedepannya keluarga berharap kepolisian bisa mengungkap fakta sebenarnya terkait dugaan terkait
tersangka tersebut maupun juga pasal ya yang dilekatkan tersangka tersebut, karena sampai dengan saat ini dari pihak kepolisian masih melekatkan satu pasal 338 seperti itu. Ya, kita berharap nanti kita lihatlah di rekonstruksi selanjutnya yang benar-benar kita nanti bisa lihat pengembangan apa atau hasil apa yang sudah didapatkan oleh kepolisian maupun penyidik. Pak JB, bisakah dalam adegan-adegan atau adegan-adegan dalam prarekonstruksi itu bisa akhirnya berubah pada saat rekonstruksi? Yang pastinya pasti bisa berubah. Bisa, ya? Ini kan baru pra, seperti saya bilang tadi di awal mungkin ataupun juga sampaikan, pra ini sebenarnya hanya awal ya, ini hanya internal saja. Apa benar tidak sinkron, atau benar tidak sinkron atau tidaknya hasil dari penyidikan maupun penyidikan atau keterangan saksi. Nah, kalau bisa nggak berubah? Ya di sini polisi kan bisa melihat hasil dari penyidikan maupun bukti-bukti maupun saksi-saksi apa yang tadi digelar dalam hal ini kira-kira sinkron tidak. Dan kalau orang di luar saja, nasihat dan TPFI aja melihat kejanggalan itu, yang pasti penyidik juga pasti bisa membaca kejanggalan yang ada ya, kemudian bisa menelusuri untuk menemukan yang kebenaran yang sejati demi keadilan bagi lain dan asli ya. Betul. Ya itu pastinya seperti itu. Ya kita harapkan polisi bisa mengambil satu sikap ya dari apa yang sudah dilakukan oleh tadi, dan mudah-mudahan polisi ke depan juga bisa lebih kerja keras lagi untuk bisa lebih mengembangkan ini hasilnya seperti apa. Dan keluarga punya bukti-bukti baru? Oke, yang jelas ini, yang jelas kebetulan juga tadi secara kebetulan kami juga bersama-sama keluarga, saya dan tim ada yang kami sampaikan kepada Bapak Kapolda. Oh tadi sempat kan? Oh tidak. Oh nanti akan disampaikan. Jadi ada beberapa. Jadi kami menyampaikan surat kepada Bapak Kapolda khususnya urusan ke Dirkrimum. Intinya apa kan? Kami sih satu meminta, tadi surat itu meminta kami diundang dalam hal rekonstruksi ya, tapi tiba-tiba hari ini ada rekonstruksi satu, tapi nggak apa-apa kita sampaikan karena itu kan secara umum yang harus kita lakukan di tiap keluarga. Terus kami juga ada surat yang kami layangkan kepada Pak Kapolda terkait kami minta disebarkan jejak digital percakapan antara pelaku maupun korban, dan ada beberapa juga. Ini bisa memungkinkan korban meminta dan korban memberitahu? Itu bisa. Bisa Ya, karena kami sebagai kuasa hukum juga dalam hal ini kita sifatnya normatif sih. Nah, kita tetap sikap kami normatif. Kami di sini mewakilkan keluarga juga. Tujuan kami kan membantu. Tapi itu harus, maksudnya wajib, atau kalau Kapolda pihak penyidik tidak memberikan itu juga tidak masalah? Ya, ini bukan bicara wajib tidak wajib sih sebenarnya. Ini bagian dari kami sebagai kami punya hak prerogatif untuk menemukan keadilan ya, itu ya. kita membantu ya. Ya. Bicara pun di sini secara hak memang semua ada di penyidik maupun kepolisian. Tapi kami di sini kan juga membantu untuk kepolisian apabila memang keluarga atau kami kuasa hukum mendapatkan bukti kan juga bisa kita sampaikan seperti itu. Ya, makasih Pak JB. Ini ada dari Messi Doe. Bapak Sang sebagai TPFI dan pengacara korban perlu juga untuk mencari tahu jejak digital 1 bulan sebelum kematian korban. Apakah tadi pada prarekonstruksi dijelaskan diameter lubang untuk mengumpulkan kedua korban? Untuk yang jejak digital bagaimana? Ya itu kan yang tadi disampaikan oleh Pak JB harus terbuka.
digital hasil percakapan antara RB dengan pihak-pihak yang lain, bisa juga dengan pihak korban ya, atau pihak korban dengan yang lain pada saat itu. Ini soal keterkaitan in case ini ya. Oleh karena itu Polda apa yang dimintakan oleh kuasa hukum daripada keluarga, menurut saya itu satu prosedur yang luar biasa. Pak JB, untuk itu jejak digital 1 bulan sebelum kematian korban. Ya, Ada nggak yang memberikan info, kan banyak tuh di medsos tuh, Ya. ada nggak yang serahkan langsung ke pihak pengacara? Jadi yang jelas tadi kami sudah tadi seperti saya bilang kami sudah bersurat kepada Pak Kapolda. Kita meminta untuk dari pihak kepolisian untuk membuka tindak pidana tersebut. Ya, kami menemukanlah beberapa bukti-bukti jadi kita sampaikan dan kita sampaikan. Untuk yang pertanyaan yang berikut yang dia kata lubang itu ada tadi dalam prarekonstruksi KJP? Ya, memang tidak disebutkan ya. Jadi seingat saya tidak disebutkan berapa diameternya. Tapi yang jelas yang kita dengar di situ memang tidak terlalu dalam untuk lubang tersebut. Tidak, sepertinya masih banyak sekali pertanyaan. Tadi kita dibatasi oleh waktu, mungkin kita perlu konsisten dari pedoman diri Dr. Samani, sarjana hukum masa hukum selaku ketua CPFI Nusa Tenggara Timur. Apa diharapkan besar untuk keadilan dan kebenaran bagi kematian korban? Ya, jadi pada prinsipnya ya kami sangat mengharapkan. Yang pertama adalah proses dan prosedur menangani kasus ini secara profesional dengan mengedepankan asas-asas perlindungan hak asasi manusia, di mana sudah ada korban 2 orang yang dilakukan oleh RB yang sampai saat ini ya masih tersangka tunggal. Dan oleh karena itu tim pencari fakta independen meminta agar Kapolda NTT dapat mengungkapkan aktor-aktor yang lain di balik kasus ini. Itu yang harapannya. Terima kasih kepada Dr. Sam. Pak JB, Baik. harapan terbesar keluarga. Baik, kami mewakilkan keluarga sebagai kuasa hukum yang pastinya keluarga besar dari almarhum berharap besar kepada pihak kepolisian, penyidik dari Polda NTT untuk bisa menyelidiki ini atau membuka tabir kasus ini seterang-terangnya, agar kami keluarga juga merasa puas dengan hasil apapun itu juga bertanya. Dan kita juga berharap kami keluarga maupun kuasa hukum meminta seluruh masyarakat dari NTT maupun khususnya Kupang untuk kita sama-sama mengawal kasus ini sampai nanti pada saat sudah ada putusan yang sampai dengan pengadilan, kita sama-sama ini kita mengawal sehingga kasus ini bisa benar-benar terungkap secara terang seperti itu. Kami juga berterima kasih juga kepada pihak kepolisian yang selama ini pastinya sudah bekerja keras ya kan dalam mengungkap kasus ini. Ya, kami juga berdoa dan kami berharap sangat
kepada pihak kepolisian agar bisa mengungkap kasus ini secara tuntas. Itu harapan dari kami sebagai kuasa hukum maupun dari pihak korban atau keluarga. Terima kasih. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan JB selaku kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga korban Astrid dan Layan dan juga dari TPFI Dr. Samhani. KJB, Dr. Samhani. Tribuners. Atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran di sini berbagi dengan Tribuners. Semoga kita bisa bersama. Siap, Tribuners, oke. Masih ada rekonstruksi dan Kita ingin proses gitu. hukumnya. Dan Tribuners, kami juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi Tribuners dalam acara ngobrol asik kasus Astrid dan Layan antara fakta dan kejanggalan. Kita akan bertemu lagi ya. Siap. Baik Tribuners, keadilan bukan hanya perlu dijalankan, tapi juga dinyatakan dan layak untuk dijalankan. Karena keadilan itu adalah kebenaran dalam pernyataan maupun perbuatan dan juga dalam fakta yang terjadi. Berharap RB bisa benar-benar mengungkapkan kebenaran, pernyataan, perbuatan dan fakta yang memang terjadi dalam kasus kematian Astrid dan Layan. Dan kami juga berharap semoga pihak penyidik Polda NTT ketika melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam prarekonstruksi itu akhirnya bisa menelusuri untuk menemukan kebenaran dan keadilan dalam kasus ini sehingga benar-benar hanya tersangka yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya bersama manajemen Koskupang Novel Novel bersama JB, Antoni, Stefan, Bangun, SH dan Dr. Sam Haning, sarjana hukum master hukum, menyampaikan pamit undur diri dan terima kasih. Salam sehat. Boleh kita dulu Pak. Ya, siap. Mau dulu kita screenshot. Ya. Kita lihat kamera itu. Dapat semua? Dapat 3, 2, Boleh kita level next level Iya. ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi bisa berdiri. Pasang agak maju, Kak, keluar. Siap. Harus saling koordinasi. Siap, berarti Sudah. boleh minta nomor. Oke. Ya. Kalau nama asli saya sesuai dengan legalitas Antoni Stephen Bangun. Nah, tapi semua orang tahunya Jo Bangun. Antoni Stephen Bangun. Antoni Stephen Bangun. Antoni ya, ini biasa ya. ANTONI Stephen Bangun. Ya. Panggilannya JB. Dari Aditya Nasution and Partner, jadi ANT.